Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Abdar Prasojo dari kelas Kimia Material 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang degradasi termal. Yang pertama ada definisi. Apa sih degradasi termal itu? Degradasi termal pada polimer adalah proses perubahan struktur molekuler polimer akibat paparan panas. Ini dapat terjadi karena suhu tinggi, oksidasi, atau kombinasi keduanya. Proses degradasi termal melibatkan pemutusan ikatan kimia dalam rantai polimer, mengakibatkan perubahan sifat fisik dan sifat dan kimia polimer. Selanjutnya ada proses degradasi termal. Yang pertama ada pemanasan. Polimer terpapar suhu tinggi yang menyebabkan energi termal masuk ke struktur molekuler polimer. Yang kedua ada pemecahan ikatan. Suhu tinggi menyebabkan getaran molekul polimer yang intens, dapat menyebabkan ikatan antara rantai polimer pecah. Yang ketiga ada degradasi molekuler. Pemecahan ikatan ini dapat mengakibatkan perubahan struktur kimia polimer, seperti pembentukan fragmen molekuler kecil yang bisa terurai menjadi senyawa yang berbeda. Yang keempat ada perubahan sifat fisik. Proses degradasi ini seringkali mengubah sifat fisik polimer seperti perubahan warna, kehilangan kekuatan, atau kekerasan. Selanjutnya ada mekanisme utama. Mekanisme utama dalam degradasi termal polimer melibatkan serangkaian tahap yang disebut inisiasi, propagasi, dan terminasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tahap. Yang pertama ada inisiasi. Proses dimulai dengan inisiasi di mana suhu tinggi atau oksidasi menyebabkan pemutusan ikatan dalam rantai polimer. Ini menghasilkan radikal bebas molekul dengan satu elektron tak berpasangan yang dapat menjadi agen inisiasi degradasi. Yang kedua ada propagasi. Radikal bebas yang terbentuk selama inisiasi dapat menyerang rantai polimer yang utuh. Pemutusan ikatan terjadi dalam rantai ini, membentuk radikal baru dan melibatkan rantai lain dalam proses degradasi. Reaksi berlanjut sepanjang rantai polimer menyebabkan perubahan struktur dan sifat kimia polimer. Yang ketiga ada terminasi. Tahap terminasi melibatkan reaksi radikal yang mengakhiri proses degradasi. Radikal yang terbentuk selama propagasi dapat bereaksi dengan radikal lain atau dengan molekul yang stabil, menghentikan perambatan reaksi radikal. Mekanisme ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suhu, kelembaban, waktu paparan panas, dan jenis polimer. Upaya untuk mengendalikan faktor-faktor ini dapat membantu mencegah atau mengurangi degradasi termal pada polimer. Selanjutnya adalah struktur molekuler polimer mempengaruhi kecepatan dan sifat degradasi termalnya. Struktur molekuler polimer memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan dan sifat degradasi termalnya. Beberapa faktor struktural yang berperan meliputi panjang rantai. Polimer dengan rantai panjang cenderung memiliki kekuatan dan stabilitas termal yang lebih tinggi karena memiliki lebih banyak ikatan antar molekul. Yang kedua ada jenis ikatan. Jenis ikatan dalam rantai polimer memainkan peran penting. Misalnya polimer dengan ikatan kovalen kuat cenderung lebih stabil secara termal. Yang ketiga ada cabang rantai. Rantai polimer yang bercabang dapat mengalami degradasi lebih cepat karena memiliki lebih banyak ujung rantai yang rentan terhadap inisiasi degradasi. Yang keempat ada tipe gugus fungsional. Gugus fungsional tertentu dalam struktur molekuler polimer dapat membuatnya lebih rentan terhadap degradasi. Misalnya, gugus oksigen seperti pada polimer ester dapat meningkatkan reaktivitas terhadap oksigen atmosfer. Yang kelima ada kristalinitas. Polimer amorf atau kurang teratur cenderung lebih rentan terhadap degradasi dibandingkan dengan polimer kristalin atau teratur. Yang keenam ada ketebalan dan sifat teramorf. Struktur teramorfik polimer yang terkait dengan tingkat kekristalan
dapat mempengaruhi sifat termal. Polimer yang lebih teramorfik cenderung memiliki suhu transisi vitrifikasi lebih rendah, yang dapat mempengaruhi kecepatan degradasi. Memahami struktur molekuler membantu merancang polimer dengan sifat termal yang diinginkan dan meningkatkan ketahanannya terhadap degradasi termal. Selain itu, modifikasi kimia atau penggunaan aditif tertentu dapat memodifikasi sifat termal polimer sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada peran dan dampak aditif. Aditif dalam polimer dapat memainkan peran kritis dalam meningkatkan stabilitas termal dan mengurangi degradasi. Beberapa aditif umum dan dampaknya melibatkan: yang pertama ada stabilizer termal. Perannya adalah aditif ini membantu melindungi polimer dari degradasi termal dengan menghambat reaksi radikal yang dapat merusak rantai polimer. Dampaknya meningkatkan umur pakai dan kestabilan termal polimer dan menjaga sifat mekanis dan kinerja aplikasi. Yang kedua ada antioksidan. Perannya adalah melindungi polimer dari oksidasi yang disebabkan oleh paparan oksigen atau panas, menghambat pembentukan radikal oksigen. Dampaknya mempertahankan kekuatan dan integritas polimer, menghentikan perubahan warna dan kerapuhan yang disebabkan oleh oksidasi. Yang ketiga ada ultraviolet stabilizer. Perannya melindungi polimer dari kerusakan akibat paparan sinar UV, yang dapat menyebabkan degradasi dan perubahan warna. Dampaknya meningkatkan ketahanan terhadap kondisi cuaca, dan pemaparan sinar UV menjaga integritas dan penampilan estetis polimer. Yang keempat ada flame retardant. Perannya menghambat penyebaran api dan mengurangi produksi asap dan gas berbahaya selama pembakaran. Dampaknya meningkatkan keamanan aplikasi polimer dalam hal kebakaran, vital dalam sektor konstruksi dan elektronik. Yang kelima ada plasticizer. Perannya meningkatkan fleksibilitas dan keuletan polimer dengan mengurangi daya tarik antar molekul. Dampaknya mengurangi resiko patah dan retak pada polimer, mempertahankan sifat mekanis bahkan dalam kondisi termal yang ekstrim. Pemilihan aditif yang tepat dan pengaturan konsentrasi aditif dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik, meningkatkan performa dan stabilitas termal polimer dalam berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada teknik analisis. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan untuk mengkarakterisasi degradasi termal pada polimer melibatkan metode fisik, kimia, dan termal. Berikut adalah beberapa teknik tersebut. Yang pertama ada analisis termogravimetri atau TGA. Prinsipnya mengukur perubahan berat polimer seiring waktu dan suhu. Perubahan berat terkait dengan degradasi termal dan kehilangan massa. Keuntungannya memberikan informasi tentang suhu degradasi, kecepatan degradasi, dan stabilitas termal polimer. Yang kedua ada analisis differential scanning calorimetry atau DSC. Prinsipnya mengukur perubahan kalor spesifik polimer seiring waktu dan suhu. Pada degradasi termal, perubahan kalor terjadi. Keuntungannya memberikan informasi tentang suhu transisi fasa, entalpi degradasi, dan perubahan sifat termal. Yang ketiga ada spektroskopi inframerah atau IR. Prinsipnya memeriksa perubahan dalam spektrum IR untuk mendeteksi grup fungsi dan ikatan kimia yang berubah selama degradasi. Keuntungannya menyediakan informasi tentang perubahan struktural dan kimia selama degradasi. Yang keempat ada analisis gas atau GCMS. Prinsipnya memisahkan dan mengidentifikasi produk gas yang dihasilkan selama degradasi termal polimer. Keuntungannya memberikan wawasan tentang jenis dan kuantitas gas yang terbentuk selama degradasi. Yang kelima ada analisis gugus fungsional atau FTIR. Prinsipnya mengukur perubahan spektrum inframerah untuk mengidentifikasi
perubahan gugus fungsional selama degradasi. Keuntungannya, memberikan informasi khusus tentang perubahan kimia yang terkait dengan degradasi. Yang keenam ada mikroskopi elektron, SEM, dan mikroskopi cahaya atau OM. Prinsipnya, memberikan gambaran visual morfologi permukaan polimer sebelum dan setelah degradasi. Keuntungannya, memahami perubahan struktural dan morfologi polimer selama degradasi. Kombinasi teknik-teknik ini memungkinkan pemahaman yang holistik tentang perubahan yang terjadi selama degradasi termal polimer, membantu dalam karakterisasi dan pengembangan polimer yang lebih tahan terhadap kondisi termal yang ekstrim. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.